وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rekan-rekan, teman-teman, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kan kita udah sampai mana, Pak? Kita tanya Ustaz. Enggak, antum yang bertanya. Kita telah sampai terakhir itu kita membahas tentang face to face-nya Ka'ab bin Malik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz. Ya, udah kayaknya itu. Setelahnya dikit, Ustaz. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan Rabu malam yang lalu kita diperlihatkan bagaimana Ka'ab bin Malik dengan tegasnya mengatakan bahwa beliau tidak ada uzur di hadapan Nabi SAW, dan beliau lebih memilih resiko dimarahi oleh Nabi SAW daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kejujuran Ka'ab diapresiasi oleh Rasul, dipuji oleh Rasul. Nabi mengatakan, amma hadza faqad shadaq. Adapun Ka'ab ini, dia jujur. Pulanglah sampai kita lihat apa yang Allah putuskan buat Anda. Maka kita tahu bersama-sama Ka'ab pulang, lalu beliau dikejar oleh rombongan dari Bani Salimah, lalu mereka mulai memprovokasi. Mereka menyayangkan kenapa Ka'ab jujur, kenapa tidak bohong saja. Kenapa tidak kasih alasan palsu? Oh, dosanya cuma satu, ditambah satu yang kemarin jadi dua, dan dua itu akan hilang dengan istighfar dari Nabi SAW. Dan semua nimpalin, sampai pada titik Ka'ab ingin merevisi. Ka'ab ingin menarik dan mencabut kembali kejujurannya atau mendustakan kejujurannya. Ka'ab ingin melakukan tindakan bodoh dalam tanda kutip, karena provokasi yang dilakukan oleh teman-temannya tersebut. Oleh karena itu, pada pertemuan yang lalu dan tadi sudah dilemparkan dalam sebuah pertanyaan, kenapa kita harus menjaga telinga kita, teman-teman sekalian, dan kenapa telinga, mata adalah organ atau indera yang sangat sering disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, karena pendengaran dan penglihatan adalah informan. Itu kata kuncinya, informan yang akan mempengaruhi raja di dalam jasad kita, yang tidak lain tidak bukan adalah hati kita. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ashur ketika menjelaskan tafsir ayat-ayat yang berbicara tentang penglihatan dan pendengaran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita lanjutkan, ada sebuah faedah yang sayang untuk kita lewatkan. Dari kegalauan Ka'ab dan kegoncangan hati Ka'ab, bahkan beliau ingin mendustakan kejujurannya, menarik kembali dan mengatakan alasan-alasan palsu kepada Nabi kita SAW. Sebagian para ahli ilmu mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa manusia itu cenderung labil. Ya, manusia punya kecenderungan labil yang besar. Manusia punya kecenderungan berubah. Dan dari faedah ini kita paling tidak bisa tarik dua pelajaran. Pelajaran yang pertama tentang masalah keistiqomahan. Artinya apa, teman-teman sekalian? Ketika kita memutuskan untuk taubat, kita putuskan untuk hijrah, kita bangun sebuah bangunan yang baru dan kita buka lembaran yang baru, jangan berpikir itu akan dengan mudah kita gapai sampai husnul khatimah. Tidak. Itu tidak mudah. Itu berat. Oleh karena itu jangan lama atau jangan terlalu tenggelam dalam euforia. Karena bisa jadi 1 bulan kemudian Anda berubah lagi. 1 tahun kemudian Anda lepas lagi hijab Anda. 1 tahun kemudian Anda tidak sholat. Bahkan bisa jadi Anda murtad dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sudah terbukti. Nabi yang bersabda, Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Sesungguhnya hati anak-anak Adam
Itu di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lihat bagaimana kata kerja yang digunakan oleh Nabi. Bolak-balikan. Kita nggak mudah untuk stabil, teman-teman sekalian. Istiqomah itu berat. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan perintah yang paling berat itu bukan sholat, bukan jihad, bukan puasa, bukan berinfak, tapi istiqomah untuk sholat. Istiqomah dalam berpuasa, istiqomah dalam belajar. Karena kecenderungan manusia itu labil. Bayangkan Ka'ab hanya dalam hitungan menit ingin merevisi kembali alasannya di hadapan Nabi SAW. Itu menunjukkan kalau Ka'ab saja seperti itu, maka peluang untuk diri kita masing-masing lebih parah lagi. Makanya tidak ada yang boleh mengklaim ahli surga. Tidak ada yang boleh mengklaim orang memiliki keimanan yang paling tinggi. Karena mungkin Anda semangat beribadah pada hari ini. Mungkin Anda semangat puasa Senin, Kamis atau Nabi Daud pada bulan ini. Tapi belum tentu bulan depan. Belum tentu 3 bulan yang akan datang. Kita punya kecenderungan untuk labil. Jadi yang labil itu bukan hanya ABG aja, apa tuh istilahnya ababil, ABG labil. Ya, semuanya juga, orang tua juga labil. Orang tua apa? Tuh, ya ini tentu buat tersendirilah. Semua punya kecenderungan. Ka'ab 35 tahun kurang lebih. Itu bisa goncang, bisa berubah. Karena banyak faktor. Nah, di antaranya yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Karena info yang salah yang kita serap dengan telinga kita. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berpikir begitu kita taubat, tugas kita selesai. Jangan kita berpikir setelah kita hijrah, maka itu ending dari segalanya. Enggak. Hijrah kita ada lembaran baru. Dan bukankah Allah sudah katakan dalam Ankabut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mendeklar keimanan, hijrah, dan pertobatan mereka, dan mereka nggak diuji oleh Allah. Itulah salah satu sebab kenapa kita tidak mudah untuk istiqomah, karena Allah akan uji. Allah nggak akan menyiapkan langsung dayang-dayang untuk kita, enggak, Allah uji. Jadi ini baru awal, ini baru start. Jangan sampai kita miss. Jangan berpikir kita semua kalau udah ngaji berarti sudah berada di comfort zone. Nggak ada comfort zone di dunia. Sampai sakratul maut, sampai kita mati, itu baru comfort zone orang-orang yang beriman. Kalau masa itu belum ada, tidak ada comfort zone di sini. Semua sama. Yang berbicara pada detik ini dan yang mendengarkan peluang labilnya sama. Tidak ada yang membedakan. Jangan mentang-mentang ketika kita berpikir hafalan Quran kita lebih banyak, hafalan hadis kita lebih banyak, kita punya peluang lebih besar daripada teman kita yang nggak punya hafalan. Enggak. Semua punya peluang untuk tergelincir yang sama. Kalau Ka'ab bisa seperti itu, apalagi kita. Apalagi kita. Itu pelajaran tentang keistiqomahan dalam masalah kelabilan. Yang kedua, ini berkaitan dengan muamalat. Selama antum berhadapan dengan manusia, maka masih ada peluang. Walaupun sudah sumpah serapah, memilih sebuah keputusan, itu bisa berubah. Jadi jangan pesimis. Yang minggu lalu mau merit siapa sih? Siapa? Pertanyaan Muhammad ya. Udah merit belum? Udah nikah? Udah. Hari apa? Temennya, teman antum yang dengan herbal itu? Oh belum. Apa sih pertanyaannya tadi minggu lalu tuh? Boleh diulang Ustaz ya? Iya diulang. Ketemu calon mertua ya? Calon mertuanya nggak setuju? Assalamualaikum. Oke. Ya. Oke. Oh ya, baru. Iya, terima kasih. Kita nggak loncat ke bab wedding ya. Kita nggak mau ke sana. Tapi saya ingin menyikapi begini. Salah satu contoh yang aktual ketika kita mau merit, lalu kita harus berhadapan dengan calon mertua kita.
Lalu ternyata kita berhadapan dengan tembok yang sangat kokoh berdiri di hadapan kita. Anda jangan pesimis. Selama calon mertua Anda masih berstatus manusia, iya kan, oke. Kalau udah jin udah susah. Tapi kalau masih berstatus manusia, masih banyak cara. Itulah keuletan Anda diuji, semangat Anda diuji, fighting Anda diuji, lobby Anda diuji, sampai calon mertua kita menerima. Sampai calon mertua kita luluh. Ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan mundur, jangan down. Apalagi kalau calon kita layak untuk diperjuangkan. Jangan mundur, maju terus. Selama manusia bisa berubah. Orang kita tahu sejarah mencatat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala itu ketika Mistah bin Utsatha ikut-ikutan memfitnah anak yang sangat beliau cintai. Siapa anaknya? Aisyah radhiyallahu ta'ala berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Apa kata Abu Bakar? Ini Abu Bakar. Abu Bakar kita nggak ragukan lagi prinsipnya. Abu Bakar kita nggak ragukan lagi orang yang sangat tegas, orang yang sangat memegang prinsip. Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya akan boikot Mistah selama-lamanya. Akhirnya turun ayat surat An-Nur ayat 22. Luluh Abu Bakar. Lalu datangi Mistah, lalu bersumpah untuk kedua kalinya dengan mengatakan, demi Allah saya akan batalkan boikotan saya dan saya akan suplai Anda selama-lamanya. Bayangkan hanya dalam jarak beberapa saat itu orang bisa berubah. Yang awalnya ingin boikot lalu mencabut boikotnya. Manusia itu cenderung atau bisa berubah. Sebagaimana Ka'ab bisa berubah, semua orang bisa berubah. Ketika antum mau mendakwahi orang tua, ingin mendakwahkan keluarga, selama keluarga besar antum, keluarga besar manusia, bisa. Jangan bilang kayaknya udah nggak mungkin, itu udah made in neraka, udah kepala batu, aneh mau hijrah aja, enggak, jangan bilang begitu. Selama orang tua masih manusia. Nama orang tua Anda Udin kan, Udin masih manusia insyaallah ta'ala. Jadi dakwahkan terus, kasih hadiah, traktir, setiap ada acara keluarga antum yang bayar. Jangan udah dakwahin, nebeng terus, ini gimana mau diterima? Antum yang bayar, antum yang entertain mereka, antum keluarkan dana, kasih satu-satu. Yang paling sebel sama antum siapa sih? Itu kasih semua. Cari apa kesukaannya, antum belikan. Makanan kesukaannya sop buntut, antum belikan sop buntut. Dia suka arloji, antum belikan tank air. Kalau dia suka mobil, antum belikan Land Cruiser. Insya Allah dia masuk Islam atau dia ikut ngaji deh. Iya, antum berikan Land Cruiser. Orang luluh insya Allah. Lu ada yang salah dengan ucapan saya? Saya rasa nggak ada. Iya kan? Antum belikan aja yang dia suka, luluh insya Allah. Jadi selama antum berhadapan dengan manusia, itu pasti insya Allah ada jalan keluar. Tentu saja tidak mutlak ya, karena Allah yang punya hidayah. Tapi jangan down di awal. Jangan down, maju terus. Ka'ab bisa berubah kok. Ini Ka'ab yang antum bayangkan, ini Ka'ab yang maestro bahasa tuh dia. Dia gelarnya apa tuh? Syairul Madani. Beliau yang jadi penyair di kota Madinah. Jadi yang masternya bahasa tuh dia. Tapi dia sendiri yang goncang ketika diprovokasi oleh teman-temannya yang bukan maestro bahasa, yang bukan master. Makanya kan nggak dikenal. Beberapa orang dari Bani Salimah siapa nggak tahu, karena nggak terkenal. Itu aja bisa goncang, padahal dia yang lebih ngerti. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita hadapi manusia, semua bukan kartu mati. Atau bisa lobby. Dan jangan lupa doakan kalau berkaitan dengan dakwah. Terus lakukan pendekatan, insya Allah dia akan luluh. Insya Allah dia akan luluh. Kalau antum mau tanya tentang wedding nanti di sesi tanya jawab. Intinya saya hanya ingin masuk di sisi yang satu ini. Karena banyak teman-teman begitu mendapatkan benteng yang sangat kokoh yang bernama calon mertua, mundur dengan teratur. Terus resign dan seterusnya. Ini tidak tepat. Ya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Di tengah kegoncangan Ka'ab, kita balik lagi ke cerita kita. Ka'ab goncang. Ka'ab ingin merevisi alasannya. Tapi pada saat kondisi yang sangat genting tersebut, Allah memberikan taufik kepada beliau untuk bertanya dengan sebuah pertanyaan kepada teman-temannya itu. Kata Ka'ab, hal lakiya hadza ma'i min ahadin. Sebelum saya balik lagi ke Rasul, saya mau nanya satu pertanyaan dulu nih. Apakah ada orang lain selain diriku yang mengalami apa yang aku alami? Dia nggak ikut perang Tabuk, dia nggak punya alasan syar'i, dia sahabat, bukan orang munafik, dia tidak ditugaskan oleh Nabi SAW untuk stay di kota Madinah. Dia nggak ada alasan. Dia miss sebagaimana saya miss. Dia terbuai dengan dunia sebagaimana saya terbuai dengan dunia. Ada nggak? Kata mereka, ada. Laqiyahu ma'aka rajulan. Ada dua orang yang seperti Anda, wahai Ka'ab. Ada dua orang seperti Anda. Qala mitla qulta. Mereka ketika berhadapan dengan Nabi, mereka berdua itu menyampaikan apa yang Anda sampaikan persis. Mereka bilang, kami nggak punya alasan, kami lalai, kami khilaf. Kalau kami mau bohong kami bisa, tapi kami tidak ingin Allah murka kepada kami. Persis seperti apa yang engkau katakan, wahai Ka'ab. Wa qila lahuma mithlu ma qila lak. Lalu Nabi merespon seperti respon Nabi kepada Anda. Nabi mengatakan, amma hadza fasadaq. Adapun kedua orang ini, mereka juga jujur. Udah pulang sampai kita tunggu apa keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab kepo. Man huma? Siapa sih namanya? Penasaran Ka'ab. Lalu dijawab sama teman-temannya, mereka berdua adalah, siapa yang tahu? Yang tahu siapa? Ya, silakan. Iya betul, nggak dapat hadiah. Terima kasih. Ya, tapi bagus, jazakumullah khairan. Kasih hadiah nggak, Pak? Kasih. Kata Fani kasih. Masya Allah, Fani ini baik banget. Ya, tolong panitia dipertahankan sebagai host. Kita lanjut lagi. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang siapa namanya? Mas. Tadi siapa yang menjawab? Kayaknya udah pulang tuh orang, enggak? Siapa? Oh, Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ya. Yang pertama Muraratu bin Rabi. Yang kedua Hilal bin Umayyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini dua nama bukan dua nama sembarangan. Begitu Ka'ab mendengar dua nama ini, beliau langsung berbicara sendiri. Beliau katakan, "Dzakaru li rajulaini salihaini syahida badra. Lahuma qudwah." Dua nama yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, ini dua orang soleh, alim, rajin ibadah, dan ikut perang Badar, senior, dan menjadi teladan di lingkungannya masing-masing. Famadaitu hina dzakaruhuma li. Maka spontanitas hati saya tenang. Dan saya putuskan untuk melanjutkan langkah saya menuju rumah dan tidak jadi merevisi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, mari kita duduk sejenak di penggalan ini. Ini pelajaran penting. Ulama kita mengatakan, ketika mereka berada di penggalan yang sama dengan kita pada detik ini, mereka mengatakan bahwa obat untuk mengobati hati yang sakit itu teman sepenanggungan, teman yang mengalami apa yang kita alami, keberadaan teman, apalagi dia lebih senior dari kita,
lebih baik daripada kita, yang pernah ya lalu satu profesi dengan kita, satu lingkungan dengan kita, itu bisa menghilangkan penyakit atau sakit, kekecewaan atau kegalauan di dalam hati kita. Ini penting. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang menapaki jalan hidayah, kita butuh figur. Ya, benar, Nabi adalah figur kita. Tapi selain Nabi, di level-level berikutnya kita butuh orang yang real, bisa kita lihat, bisa kita ajak bicara. Dan dia mengalami apa yang kita alami. Kalau bisa profesinya sama dengan kita, latar belakangnya sama dengan kita. Dan dia memutuskan sesuai dengan apa yang kita putuskan pada saat itu. Oh, itu ngebantu banget. Itu akan membuat kita tenang. Ketika kita dibully, ketika keluarga besar kita nggak setuju dengan kita, lalu kita dengar cerita dia, ya gue juga ngalamin apa yang lo alamin, gue lebih parah. Lo kan cuma diusir, rumah gue dibakar, gue kan bingung, iya hebat banget. Ternyata gue bukan apa-apa ya. Itu jadi salut tuh. Oh, berarti saya harus istiqomah nih. Yang saya alamin gak separah yang dia alami. Dan itu real. Kekecewaan, rasa sakit, itu bisa clear karena adanya teman sepenanggungan. Iya enggak? Semuanya tuh. Rasa malu dibully, rasa down dijatuhkan. Itu kalau ada temannya enak. Ada temannya enak. Bahkan lihat, Ka'ab ini belum sempat curhat sama Murarah dengan Hilal. Ini belum curhat-curhatan. Baru dengar, wah, gue punya temen nih. Ya udah bismillah lanjut. Murarah lanjut, ya udah gue lanjut. Hilal lanjut, ya udah gue lanjut. Ini belum curhat. Belum sesi curcolnya belum ada. Tapi itulah fungsinya teman. Sana syuddu adudaka bi akhi. Allah berfirman, kami akan tolong Anda melalui teman Anda. Rasa kecewa itu bisa netral gara-gara temen. Ya kita inget di belakang deh dulu waktu kita SMA. Terus hari Senin ikut upacara bendera, terus kita datang terlambat, pintu udah dikunci. Akhirnya mau gak mau kita dihukum, kita dipajang di depan seluruh peserta upacara. Padahal kita datang jam 7:05 nih, cuman terlambat 5 menit. Dan semua mata menyorot kita. Seorang diri jalan di hadapan mereka. Kira-kira malu nggak? Tengsin apa nggak? Udah lama tuh nggak dengar kata tengsin. Iya, begitu keluar aja gitu ya. Iya, itu era 90-an tuh tengsin. Ya, kita minum dulu. Oh, malu tuh. Nunduk aja. Itu 7:05. 7:07 datang teman kita satu lagi. Itu perasaan kita apa? Alhamdulillah. 7:10 datang lagi satu. 7:13 datang lagi satu. 7:15 satu. 7:30 penuh tuh depan. Itu ngobrol di depan, cekakak cekikik udah nggak malu lagi tuh. Hilang, rasa malu hilang karena ada teman sepenanggungan. Benar nggak tuh, banyak yang ngangguk-ngangguk pengalaman semua tuh. Iya kan. Kita paling bete dia lo kalau suruh upacara deh. Iya kan. Ujian kimia, antum lihat hasil ujian antum 3,2. Waduh malu banget. Lo berapa? 3,1. Alhamdulillah. Kan itu. Lo 2,9. Alhamdulillah. Ternyata 2,9, 2,5, 1,5. Itu akhirnya ketawa tuh satu kelas. Ini gurunya nih yang on nih kan gitu. Akhirnya guru yang disalahin. Bukannya muhasabah, bukannya istighfar, guru yang disalahin. Karena padahal guru udah jago banget, pakar kimia, guru besar UI, dia di sana cuma jadi volunteer aja. Itu gurunya yang disalahin tuh. Jadi hilang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita tinggalkan ujian kimia, kita tinggalkan upacara bendera hari Senin, kita bicara istiqomah. Istiqomah juga gitu. Kalau kita mau survive, apalagi kita hidup di kota yang penuh fitnah, dunia dibuka di hadapan kita. Dan salah satu faktor terbesar kita gagal istiqomah itu dunia.
Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata para ulama. Cinta dunia itu induk dari segala macam dosa. Kita butuh teman, kita butuh figur, kita butuh senior. Jangan eksklusif, jangan menyendiri. Bergaul, cari teman, cari komunitas. Khususnya yang satu bidang atau sepengalaman dengan kita. Dan lakukan aktivitas dengan mereka jika aktivitas itu masih halal, masih dibolehkan oleh Islam. Kalau antum suka olahraga, antum cari siapa? Antum suka olahraga apa? Antum suka futsal, cari teman-teman yang sudah hijrah main futsal. Antum ketemu, antum sharing, tukar informasi, itu ngebantu banget. Antum suka jogging, antum cari teman-teman yang sudah ngaji yang suka jogging. Jogging bareng dan seterusnya, itu ngebantu banget. Jadi ini pelajaran penting buat kita. Lihat, Ka'ab belum curhat saja, benar-benar terinspirasi dengan Murarah dan Hilal bin Umayyah. Karena dua nama ini nama besar. Umayyah bin Ka'ab. Hilal bin Umayyah itu seperti Ka'ab. Bahkan lebih hebat dari Ka'ab. Hilal bin Umayyah itu ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan seluruh peperangan kecuali Tabuk. Jadi lebih hebat daripada Ka'ab. Ka'ab ikut perang Badar. Kalau Hilal bin Umayyah itu ikut seluruh peperangan kecuali Tabuk, Badar, Uhud, semuanya. Dan beliau yang menghancurkan berhala di kampung beliau dengan tangan beliau sendiri. Jadi dihancurin tuh berhala. Beliau adalah figur, tokoh, dan diakui ketokohannya. Begitu Ka'ab tahu Hilal juga khilaf, lalu Hilal menjawab dengan jujur ketika ditanya sama Nabi, maka Ka'ab benar-benar sangat terinspirasi. Rekan-rekan dan teman-teman semua ikhwan dan akhwat, sedikit kita pindah ke sisi lain ya. Berkaitan dengan faedah yang tadi kita pelajari, bahwa rasa sakit, rasa kecewa, rasa malu, itu bisa hilang dengan adanya teman sepenanggungan. Tahu nggak kita bahwa kaidah ini hanya berlaku di dunia. Adapun di neraka ini nggak berlaku. Di neraka ini nggak berlaku. Allah menjelaskan tentang konsep ini, tentang filosofi ini. Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 39. Allah mengatakan, "Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun." Walan yanfa'akumul yawm. Dan hari ini di neraka, kebersamaan kalian saat kalian sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bermanfaat bagi kalian dan tidak mengurangi rasa sakit yang kalian alami di tubuh dan diri kalian. Jadi jangan dipikir neraka itu seperti upacara bendera hari Senin. Tenang Pak Ustadz, udah ada temennya. Nggak ada. Ya nggak apa-apa dia masuk neraka, tapi geng Ana udah siap kompak kita masuk neraka bareng-bareng. Selama ini pengalaman kita sih berhasil. Kita jalanin suka duka bareng-bareng. Enggak ada manfaatnya. Neraka beda. Kebersamaan kita dengan teman-teman sejawat kita di sana, na'udzubillah min dzalik, itu tidak akan merubah rasa sakit walaupun 0,1%. Bagaimana bisa mengurangi rasa sakit, hadirin? Sedangkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56, "Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab." Setiap kulit mereka hancur, kosong, Allah ganti dengan kulit yang baru agar mereka selalu menderita. Coba antum buka buku tafsir tersebut, antum baca penjelasan Umar bin Khattab dan sahabat yang lain. Kata Umar, setiap 1 jam ada 100 kali pergantian kulit. Setiap 1 jam di neraka ada 100 kali pergantian kulit, dibakar
Sampai habis, diganti lagi, bakar. Habis ganti lagi, bakar. Habis ganti lagi, bakar. Habis ganti lagi. Gak ada urusan. Sahabat antum ada di samping kanan, sambil pegangan tangan. Atau udah gak kuat semua kelingking sama kelingking, gak bisa. Semua tersiksa, na'udzubillah. Neraka beda. Gak ada pengaruhnya teman ketika bersama-sama di sana. Maka ini yang harus kita pikirkan teman-teman sekalian. Gak ada gunanya. Karena banyak orang gak mau meninggalkan dunianya karena teman. Karena teman. Dan ini lagu lama. Seperti Abu Thalib waktu itu. Gak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ingat, teman kita gak ada manfaatnya sama sekali. Sahabat-sahabat kita tidak bisa memberikan dukungan. Gak bisa saling menasehati di neraka, gak bisa. Lan yanfa'akumul yaum. Gak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu kaidah itu hanya berlaku di dunia. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Maka Ka'ab pulang ke rumah beliau. Apa yang terjadi? Ada keputusan dari Allah dan Rasulnya. Hukuman telah ditetapkan. Fanahar Rasulullah SAW an kalamina ayyuhat thalatha min baini man takhallafa anhu. Keputusannya, hukumannya, Nabi melarang seluruh orang berinteraksi dengan Ka'ab, berinteraksi dengan Murarah, dan berinteraksi dengan Hilal bin Umayyah. Diboikot satu kota. Diboikot. Maka mulai hari itu seluruh manusia menjauhi kami, kata Ka'ab. Taghayyaru li. Semua ekspresi berubah. Semua berubah. Nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang kasih salam, nggak ada yang senyum, nggak ada yang say hello. Kalau Ka'ab pada hari ini WA nggak dibales, ditanya nggak direspon, jangan kan dibalas, dibuka aja enggak, atau di unfollow si Ka'ab dan seterusnya. Semua memboikot Ka'ab. Sampai Ka'ab berpikir, aku merasa asing di kota Madinah. Seakan-akan ini bukan kota di mana aku tinggal selama ini. Semua berubah. Semua berubah. Semua orang disapa nggak jawab. Ditanya nggak jawab. Diajak ngobrol dicuekin. Satu kota melakukan hal tersebut. Didiamkan. Didiamkan Ka'ab, Murarah, dan Hilal. Famararna ala dzalik khamsina laila. Dan itu berlangsung selama 50 hari. Selama 50 hari. Menarik Ustaz, kalau tadi dibilang ada Ka'ab diboikot untuk 50 hari, bukankah juga kita mengetahui bahwa ada hadis Bukhari dan Muslim yang memberikan limit kita tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari, Ustaz. Bagaimana dengan ya, ini pertanyaan menarik dan kita harus berhenti dulu sejenak di sini. Hadis Bukhari Muslim mengatakan wala yahjur al-muslim akhahu fawqa thalath. Seorang muslim itu tidak boleh mendiamkan, tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Bahkan Nabi wala tadabaru, janganlah Anda sekalian saling membelakangi satu dengan yang lain. Jadi nggak boleh saling menghindar, tuh nggak boleh lebih dari 3 hari. Bahkan dalam riwayat man hajara akhahul muslim fawqa salat famat dakhalan nar. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, lalu qadarullah dia meninggal pada saat dia diamkan saudaranya, masuk neraka, kata Nabi SAW. Masuk neraka. Hadis sahih.
Lalu kok bisa Nabi memboikot 50 hari? Berarti Nabi masuk neraka dong Pak Ustadz. Oh sabar. Ini dijelaskan para ulama. Seperti Al-Imam Nawawi. Dan seluruh para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Ada perbedaan. Hadis tentang tidak boleh mendiamkan, nyuekin orang karena kesel, karena sebel, karena marah, karena emosi. Lebih dari 3 hari. Itu untuk masalah pribadi. Untuk masalah dunia. Kita punya masalah secara pribadi, kecewa, lalu kita diamkan, itu boleh. Limitnya 3 hari. Hari keempat harus cair lagi, harus bicara, harus say hello. Itu kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah agama, atau ada unsur edukasi di sana, misalnya mendiamkan teman kita yang maksiat biar dia sadar yang dia lakukan itu salah. Itu boleh lebih dari 3 hari. Tapi ada kriteria dan rambu khusus dijelaskan oleh para ulama. Dan barang siapa yang ingin mempraktekkan, dia harus baca dulu buku-buku para ulama. Jadi kalau untuk masalah agama, atau untuk edukasi, atau untuk maslahat mudarat umat, itu boleh. Tapi perinciannya bukan saat ini kita bahas. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Karena Nabi mendiamkan Ka'ab itu bukan karena emosi, bukan karena marah. Dari awal kita katakan, Nabi marah karena sayang, bukan marah emosi. Ini untuk kebaikan Ka'ab. Nanti kita akan ulas sedikit di akhir materi kita. Adapun, kita balik lagi, sekali lagi, kalau masalah pribadi, antum boleh memboikot orang maksimal 3 hari. 3 hari itu boleh. Jadi punya masalah tertentu, misalnya dia mencaci maki kita, atau dia permalukan kita di forum, atau dia bully kita, atau kita tahu dia memfitnah kita di belakang kita, atau menggibahi kita di belakang kita, akhirnya kita nggak terima, lalu dia telepon, kita nggak angkat, telepon, kita nggak angkat, itu boleh 3 hari. Hari keempat harus diangkat tuh telepon kecuali ada udzur. Harus diangkat, harus dimulai lagi lembaran. Rekan-rekan, lagi-lagi ini menunjukkan ketinggian agama kita. Ulama kita mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita, itu paling ngerti tentang kita. Allah tahu kita punya emosi, dan emosi itu harus diluapkan. Bagi sebagian orang, Allah tahu kita punya rasa kecewa. Allah tahu kita itu punya rasa marah. Dan kemampuan orang dalam memanage amarahnya, emosinya, kekecewaannya berbeda-beda. Karena iman orang berbeda-beda. Ada orang yang bisa langsung nahan, dia sabar, bahkan dia ridho, dia tenang saja, dan dia tetap santai dengan orang yang memfitnahnya. Ada. Tapi nggak bisa dipukul rata seperti itu. Seperti Nabi santai aja dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal, itu bayangan, perang Uhud di last minute, dia walk out dengan 300 orang. Itu kan ngejatuhin mental banget. Terus istri Nabi, Aisyah, difitnah berzina dengan Sofwan. Tapi biasa aja Nabi SAW. Istri antum difitnah berzina, antum masih mau ketemu tuh orang? Emang saya cari tuh orang Pak Ustadz, biar saya gebukin kan begitu ya. Kita marah sama dia. Tapi Nabi santai aja, biasa aja. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Nabi sholati. Sebelum turun surat At-Taubah, fala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau mensolati salah seorang dari munafik yang mati, dan ini berlaku selama-lamanya. Tapi nggak semua kayak Nabi kan. Nggak semua kehebatan kita dalam mengelola atau memaintain emosi kita seperti Abu Bakar. Ada yang tipikal Umar misalnya, tegas gitu ya. Orang beda-beda hadirin. Dan Allah tahu, makanya Allah kasih kesempatan untuk meluapkan
meluapkan emosi kita, untuk meluapkan kekecewaan kita, tapi tidak secara mutlak, dengan cara mendiamkan dia, nggak mau ketemu sama dia, menghindar dari dia. Jadi ada ruangnya. Itu Islam. Islam itu agama yang sangat humanis. Yang paling ngerti manusia itu Islam, karena yang menurunkan adalah yang menciptakan manusia. Tapi ada limit, teman-teman sekalian, 3 hari. Kenapa? Karena hari pertama, jadi hari pertama kita kecewa, hari kedua kita kecewa, hari ketiga kita kecewa, itu manusiawi. Tapi hari keempat itu syaitan. Hari keempat syaitan. Separah-parah kita tidak bisa mengendalikan emosi selama masih bicara sebagai seorang manusia. Di hari ketiga, selama antum tidak biarkan syaitan masuk memprovokasi antum, hari depan syaitan. Makanya Nabi tegas, barang siapa yang masih menghindar, nggak mau ketemu, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, lalu dia mati, dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan dosa besar. Menurut kriteria ulama mazhab Syafi'i yang bernama Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa besar itu kalau diancam neraka. Jadi mendiamkan saudara kita, walaupun dia yang fitnah kita, walaupun dia nggak bayar utang sebanyak 750 juta, dia nggak bayar. Tapi kalau Anda diamkan lebih dari 3 hari, Anda meninggal, Anda masuk neraka. Dosa besar. Dosa besar. Ini harus kita paham. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama umat Islam itu bersaudara. Dan jangan biarkan syaitan menghancurkan kita. Karena kalau ini antum biarkan, antum yang sengsara. Nggak enak loh. Hidup menghindar orang tuh nggak enak. Antum marah sama teman kantor, emosi, akhirnya antum menghindar. Itu ketika jam makan siang, antum lagi lapar atau kamu masuk kantin ada dia, atau keluar lagi. Kan nggak enak hidup begitu, tersiksa. Dia mah santai-santai aja, kita yang ini. Mau masuk lift, begitu lift terbuka, ada dia di sana nunggu lagi, padahal antum di lantai 41 misalnya. Yo nunggu lagi. Ini yang dirawat. Hidup kayak itu nggak enak. Islam nggak mau kita disiksa oleh syaitan gara-gara masuk ke perangkapnya. Makanya dilawan. Dan ingat, semakin antum tunda, semakin nggak enak. Di kajian Rabu besok aja deh, buat tegur dia. Padahal harusnya bisa ditegur. Dan pada Rabu ini berpapasan. Tapi karena tadi tunda Rabu depan, akhirnya nggak enak. Rabu depan, insya Allah nggak akan antum tegur dia. Bisa ada minggu depan lagi, minggu depan, setahun. Akhirnya kita sendiri. Dan itu jutaan kasus seperti itu. Bahkan mungkin karena nggak ada kasusnya nggak ada. Cuma mungkin sebutan baper yang ada satu baper yang lain, akhirnya hilang kontak. Ada nunda, nggak ada yang mau duluan nyapa, hilang. Makanya Nabi SAW mengatakan yang paling utama di antara mereka yang pertama kali memberikan salam. Artinya yang pertama kali memulai komunikasi. Karena awal komunikasi orang Muslim itu salam. Jadi kalau kita yang salam, pahala tidak paling besar itu. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Time limit sampai 3 hari saja. Lebih dari itu permainan syaitan dan kita terjebak pada talbis iblis yang bisa jadi tidak ada ujungnya. Semakin hari semakin gak enak, semakin sungkanan, semakin timbul fitnah, akhirnya curhat-curhatan sama teman masing-masing, akhirnya dikompori, dibuburi dan fitnah, dan akhirnya jadi musuh besar. Jangan melakukan hal tersebut. 3 hari selesai. Ustaz, tadi saya masih punya orang. Kan yang kurang ajar dia, yang dolim dia, yang gak bayar utang dia, yang bawa lari motor saya dia,
yang minjem tas gak dibalikin dia. Kok saya masuk neraka? Itulah tingginya agama kita. Allah minta kita proporsional. Al-Maidah ayat 8. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai ketidaksukaan Anda kepada sebuah kaum, ketidaksukaan Anda kepada teman Anda itu membuat Anda tidak objektif. Itu membuat Anda tidak adil, berlaku adil dan objektiflah, karena objektivitas lebih dekat dengan ketakwaan. Oke, masalah dia apa sih? Masalah dia minjem motor dijual, kan gitu ya? Minjem motor dijual. Ya udah, aku marah aja 3 hari tadi, 3 hari. Tapi itu motor hari pertama belum balik Pak Ustaz. Bangun komunikasi. Kalau aku mau tuntut dia, tuntut aja nggak masalah. Tapi tetap senyum. Mohon maaf ya Mas, insya Allah kalau besok ada perbaikan, saya mau tuntut antum. Semoga kita diberkati oleh Allah SWT. Dan yang masalah, loh, gini loh, kan masalahnya motor. Apa urusannya ada diri orang? Nggak ada urusannya. Ini beda case. Beda. Masalahnya motor, ini udah permasalahan itu motor. Sampai ke meja hidup tuh silakan. Lapor ke polsek boleh. Tapi apa alasannya Anda mendiamkan? Ini baru adil. Jadi analogi sederhana ya, antum guru matematik atau kasih soal 10 pada anak murid antum, dia salah di nomor 7 dan 9. Sebagai guru yang bijak dan adil, antum salahkan nomor 7 dan 9 itu bagus. Tapi jangan nomor 2 di bawah-bawah, jangan nomor 10 di bawah, ini nggak fair. Yang salah kan nomor 7 sama nomor 9. Itu aja dipermasalahkan, itu aja ditegur, itu aja dicoret merah. Jangan semuanya dicoret-coret. Lalu dikasih 0, lalu bilang ibu tersinggung karena ibu sudah ngajar nomor 7 2 jam tapi kamu apa-apa. Ya ibu baper kan aneh. Gimana sih? Nggak ada urusan. Ibu mau ngajar 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai ke telur. Itu kan cuma 1 nomor, yang lain kan benar. Kasih bagus loh. Kalau masalahnya tas, aja diperkarakan. Tapi apa alasannya nggak tegur? Kalau dia sakit nggak dijenguk, kalau dia lagi ada masalah nggak dibantu, itu kan urusan lain. Inilah masalah manusia. Kata para ulama, ainu sukti, tubil masawiyah. Mata nih kalau nggak suka semuanya salah sudah. Mata kalau nggak suka sama orang semuanya salah. Sampai dia benar pun salah sudah. Salah. Kita ketemu dia cemberut, bukan benar, karena emang orangnya nyebelin. Besok ketemu dia senyum, tidak percaya pencitraan. Jadi semua salah. Dan kalau nggak suka itu manusia. Allah nggak suka sama orang seperti itu. Dan itu bukan gaya orang bertakwa. Supaya orang bertakwa dia adil. Makanya Nabi mempermasalahkan Abdullah bin Ubay bin Salul di porsinya, yang lainnya biasa aja. Makanya begitu meninggal, saya mau sholatin. Ya Rasul, dia munafik, enggak, saya mau sholatin. Kan belum ada ayat dengan tegas melarang. Baru setelah Nabi sholat kan turun ayat. Itu Islam luar biasa teman-teman. Mana agama yang sedetail ini mengajarkan norma kepada kita, objektivitas kepada kita. Makanya Nabi minta kita proporsional. Porsinya lah. Perkarakan yang masalah. Tapi jangan libatkan yang lain. Tegur biasa, ngobrol biasa. Kalau dia punya hak, tunaikan haknya. Kalau setiap kita seperti ini, atau kalau kita kembangkan, kalau setiap kelompok atau golongan Islam seperti ini, insya Allah banyak hal yang bisa dikerucutkan. Dan banyak yang bisa kita selesaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, poin yang terakhir, Nabi memboikot selama 50 hari. Apa alasannya? Ini penting. Ini dijelaskan Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan. Ulama besar, Al-Imam Al-Khattabi. Beliau berusaha menjelaskan kepada kita, kenapa Ka'ab, Murarah, Hilal diboikot, didiamkan atau dihukum selama 50 hari. Karena ternyata
ada kekhawatiran di dalam diri Nabi SAW terhadap 3 sahabatnya ini. Nabi khawatir virus kemunafikan masuk ke dalam ketiga sahabatnya. Karena yang tidak berangkat di perang Tabuk tanpa alasan syar'i hanya orang munafik. Dan ketiga orang ini ada kekhawatiran di dalam diri Nabi SAW. Maka Allah putuskan agar masalah clear, kekhawatiran itu sirna, kita berikan hukuman boykot 50 hari. Cek ombak, bener nggak dia munafik? Karena orang munafik tidak akan tahan didiamkan selama 50 hari. Allahu Akbar. Ka'ab dikhawatirkan terkena virus munafik. Hilal bin Umayyah yang pernah menghancurkan berhala dengan kedua tangannya dikhawatirkan munafik. Lalu yang berbicara detik ini dan mendengarkan tenang-tenang saja. Gak ada khawatiran di dalam diri kita. Justru tenggelam dalam euforia hijrah. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita persembahkan untuk umat Islam? Amal apa yang sudah kita perbuat? Berapa perang yang pernah kita geluti? Ini alumni perang Badar, alumni perang Uhud, alumni perang Khandaq, alumni Fatu Mekah, alumni perang Siffin. Karena satu kesalahan dikhawatirkan munafik. Lalu bagaimana dosa-dosa kita, teman-teman sekalian? Mungkin di antara kita pernah berzina dulu. Mungkin di antara kita ada yang pernah memakan barang haram. Mungkin di antara kita ada yang makan riba. Mungkin di antara kita ada yang pernah bentak-bentak orang tuanya. Lalu sekarang kita merasa bersih dari dosa. Gak pernah terbesit di benak kita, jangan-jangan saya munafik. Rekan yang dirahmati oleh Allah. Untuk dipastikannya 50 hari didiamkan. Karena satu kesalahan. Lalu berapa kesalahan yang kita perbuat? Kalau Ka'ab, Murarah, dan Hilal dikhawatirkan terkena virus kemunafikan, kita lebih pantas dikhawatirkan. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang baru hijrah, kita yang baru bertaubat, kita yang baru menutup aurat, kita yang baru ngaji beberapa saat. Jangan pernah merasa diri besar, jangan pernah merasa diri tinggi. Hasan al-Basri mengatakan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang merasa khawatir dari kemunafikan kecuali dia mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati khawatir dirinya munafik, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dialah orang munafik. Orang munafik selalu merasa aman dari kemunafikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada kekhawatiran di balik itu. Kekhawatiran yang harus menginspirasi kita. Kekhawatiran yang harus membuat kita merenung. Kekhawatiran yang harus membuat kita bangun nanti malam di sepertiga malam terakhir. Lalu merenungi dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan pada masa yang lalu? Gimana kalau cabut nyawa kita pada malam hari ini? Yakin kita muslim? Yakin kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sedangkan masih banyak PR di hadapan kita. Oleh karena itu, pemboikotan ini harus menginspirasi kita, evaluasi diri kita, hisab kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Terus nyangkan ucapan Umar di telinga kita, audit diri Anda sebelum Anda diaudit oleh Allah pada hari kiamat. 50 hari itu adalah buah dari kekhawatiran sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, apa yang dialami oleh, apa yang akan dilaksanakan dan dilakukan oleh Ka'ab selama 50 hari itu, itulah pembahasan kita pada Rabu yang akan datang. Insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materi malam ini, atas materi Ka'ab bin Malik part 4.
Silakan kita bersoal jawab dan akan dipandu oleh Abdul Razak. Silakan. Guys, kajian belum selesai. Salah satu adab dan bermajelis, dengarkan sampai selesai. Dan yang mau mungkin ada uzur ya, jangan lewat di depan kamera karena saudara-saudara kita yang sedang live streaming masih menikmati kajian ini. Kita buka pertanyaan pertama dari Sister Said. Sebutkan nama dan asal. Lalu dimintakan pertanyaan masih sesuai dengan materi yang kita bahas pada malam hari ini. Waalaikumsalam. Nama saya Eli. Eli. Dari mana? Dari Kebonjeruk. Oke, silakan. Pak Ustadz, dari kisah Kahf ini salah satu pelajaran terpenting adalah tentang kita harus jujur di setiap keadaan apapun itu yang kita hadapi kondisinya. Nah, semisal intinya kita nggak boleh bohong gitu ya. Semisal bohongnya ini menurut pribadi itu ini untuk kebaikan gitu. Contohnya misalnya ditanya sama orang tua beli buku berapa gitu. Sebenarnya harganya 200.000, tapi kita bilangnya cuma 100.000 gitu. Apakah ini terkategorikan bohong dan apakah status atau amalan yang kita lakukan yang kita persepsikan bohong untuk kebaikan itu menjadi sia-sia? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan saya, apakah dengan bohong amalan kita jadi sia-sia ya? Amalan yang lainnya. Ya, terima kasih Jazakallah atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala, bohong adalah dosa besar. Kecuali dalam 3 perkara. Atau 4 kalau kita tambah dengan kaidah fikih. Nabi mengatakan yang pertama ketika perang kita boleh bohong karena Nabi mengatakan al-harbu khida'ah atau khuda'ah, dan Nabi mengatakan tidak ada kebohongan kecuali di 3 kondisi perang. Jadi kalau antum sedang perang, ada jihad yang syar'i, lalu antum ketangkap musuh, lalu markas kita dialpus, antum diinterogasi, jangan antum polosnya bilang markas dialpus gitu loh. Kan nggak boleh bohong kata Pak Ustadz. Ini terlalu polos. Namanya perang itu permainan. Jadi di mana markas Anda? Alpus Pak. Benar, mukmin nggak boleh bohong Pak. Ini nggak boleh. Ini nggak benar. Ini polos, bukan jujur. Yang kedua, islahu dzatil bayyin, mengislahkan 2 orang yang sedang musuhan, sedang bertikai. Si A, si B sedang bertikai. Antum datang si A, dia curhat jelek-jelekin si B, terus abis itu antum datang si B, dia curhat jelek-jelekin si A. Pas di B nanya, si A bilang apa tentang saya? Enggak, dia senang kok sama Anda, respect. Oh gitu ya. Terus ke si A juga demikian, padahal dua-duanya saling gibahin tadinya. Itu diperbolehkan biar mereka bersatu kembali. Yang ketiga, suami ke istri, istri ke suami. Ingat, suami ke istri, istri ke suami. Tapi ingat, ini bukan berkaitan dengan will atau pill, ini berkaitan ini berkaitan dengan cinta yang tumbuh di antara mereka. Dan pembahasannya nanti khusus. Dan keempat, ketika darurat. Tapi kita kan dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Bahkan orang yang pemakai juga pas sakau bilangnya darurat gitu. Jadi repot kalau demikian. Darurat dalam ilmu usul fikih itu apabila 6 poin berikut ini terancam. Yang pertama agama terancam, yang kedua nyawa atau darah terancam, yang ketiga kehormatan terancam, yang keempat keluarga keturunan terancam, yang kelima tadi apa aja tuh? Akal terancam, terus satu lagi harta belum disebutkan ya? Oh ya, harta terancam. Jadi itu 6
darurat di dalam ilmu usul fikih. Kalau semuanya ada yang terancam, itu boleh bohong. Antum dipalak gitu ya. Antum taruh iPhone 6 antum di belakang gitu. Mana barang lo? Nggak ada bang. Handphone. Di belakang bang. Jangan bilang di belakang. Antum bohong aja. Ketinggalan di rumah bang gitu. Ini terlalu jujur nih. Jadi nggak bagus. Itu darurat. Karena kalau enggak harta antum hilang. Boleh bohong kalau harta terancam. Nah, berkaitan dengan pertanyaan siapa mbak? Siapa tadi? Erni. Di mana? Bintaro. Oh, Kebonjeruk. Oke. Untuk Mbak Erni ke Kebonjeruk, kalau misalnya kita ingin bohong demi kebaikan. Bohong di kebaikan dibolehkan sebagian ulama, sebagian kecil para ulama. Seperti Al-Iz bin Abdissalam, salah satu ulama fikih dan usul fikih dari mazhab Syafi'i. Tapi pendapat beliau ini tidak kuat tanpa mengurangi rasa hormat kita. Dan sudah diluruskan oleh banyak para ulama. Karena Nabi hanya sebut 3 + 1 darurat. Karena kalau kita katakan bohong demi kebaikan, mayoritas orang bohong itu demi kebaikan. Ya kan? Tapi kebaikan siapa? Kebaikan gua, biar gua nggak diomelin dan seterusnya. Jadi kalau kita mengatakan boleh bohong untuk kebaikan, kita bisa melegalkan 99% kasus kebohongan. Karena mayoritas orang bohong itu demi kebaikan, versi dia. Oleh karena itu tidak boleh bohong dalam contoh atau sampel yang disampaikan. Tapi kalau kita nggak ingin ngerepotin orang tua, nanti orang tua mau ganti, kan kita bisa bilang 100.000 lebih dikit mah, gitu kan? Ya. Kan lebih dikit. Gitu. Dan dikit kan relatif. Dikit relatif. Jadi jangan bilang 100.000 dikit deh. Terus habis itu antum buat apa Mbak Erni buang kwitansinya, ya kwitansinya kebuang mah gitu loh. Udah nih. Jadi itu bisa pakai trik-trik seperti itu. Jadi kita nggak bohong. Ya. Adapun yang terakhir, apakah amal-amal ibadah kita hancur? Enggak. Karena yang menghancurkan seluruh amal ibadah itu hanya syirik atau kufur besar. Jadi syirik atau kufur, murtad, itu yang menghancurkan seluruh ibadah. Sebagaimana surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, seluruh ibadahmu akan hancur. Adapun bohong tidak menghancurkan semuanya. Baik. Oke. Syukur jazakallahu khair. Kita satu sisters, satu brothers. Mungkin nanti ada satu pertanyaan dari medsos. Iya, dari medsos ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Sebut pasti mikrofonnya. Biar dekat aja. Waalaikumsalam. Kebetulan lalu saya bertemu kerabat saya dan dia memiliki kisah dengan adiknya yang sudah tidak berbulan lebih 10 tahun. Dan dia bertanya berapa dengan saya karena tidak punya ilmu yang mumpuni membuktikan salah, dan alhamdulillah hari ini belakangan alasannya kakaknya bukan berhubungan dengan karena ini karena adiknya yang punya masalah. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita bisa memberikan saran kepada beliau, jangan nanti saran yang kita berikan itu saran yang baik, malah membuat semakin tidak ada keinginan dalam hati ini untuk berbaikan. Karena kerabat saya itu cerita saya ingin karena berlama-lama dia menyimpan gengsi karena hanya adiknya dulu dong. Bagaimana saya karena adiknya dan kalau sekarang mungkin besok dia meninggal dengan keadaan itu, apakah yang saya hadapi, dan saya juga punya kewajiban saya dengan sahabat saya yang harus untuk itu kan. Ya, terima kasih Pak Alisan. Ya, ini harus dibenarin ya, harus disampaikan, dan yang terbaik kasih hadis Nabi SAW. Jadi ini bukan saran seorang motivator, saran seorang ustaz, ini hadis Nabi SAW. Nabi yang menyatakan, man hajara akhahul muslim fawqa thalatha famat dakhalan nar. Barang siapa yang mendiamkan, memboikot seorang muslim
Apalagi ini saudara sendiri, berarti bukan hanya, dia punya dua hak, saudara seiman dan saudara kandung. Maka dia akan masuk neraka. Kalau dua-duanya sama-sama gengsi, dua-duanya masuk neraka. Tapi kalau hanya satu aja, yang satunya udah nyoba telepon, sudah coba SMS, WA, terus di FB-nya juga disapa, datengin, nggak diterima, maka satu pihak itu yang bermasalah. Jadi bawakan hadis tersebut itu yang paling bijak. Ya, artinya kita jangan menjudge ya. Kita misalnya bilang, misal kita bilang, bro, gue dapat hadis begini nih, coba deh lo pikirkan lagi. Jadi tinggal kasih hadis, kasih quote sedikit aja, suruh dia mikir. Gak usah bilang lo salah lo masuk neraka lo, selamat ya lo neraka ya. Jadi jangan bilang begitu. Tetap bahasanya kemarin tuh saya dapat hadis, coba deh Anda pikirin lagi. Jangan sampai kita punya masalah di akhirat gara-gara ini. Dan hadisnya mungkin bisa minta ke panitia ya. Minta ke panitia. Stoknya tinggal berapa? Masih banyak. Oh masih banyak, oke. Ya mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.